Itulah Kota Bekasi. Makanya saya mengundang para calon investor, jangan ragu untuk menanamkan modalnya di Kota Bekasi. Baik, sahabat jaringan telusur, bersama kita lagi di Telusur Solusi. Nah, hari ini kita akan membahas tema peluang investasi berbasis kearifan lokal. Nah, ini kita sudah mengundang dan terima kasih banyak kepada Pak Andi Raumanen dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan juga di sebelah kiri saya ada Pak Maja dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kota Bekasi. Nah, sahabat jaringan telusur, kita tentu ingin mengetahui juga ya, karena di Kota Bekasi ini kota yang luar biasa, dan bagaimana sih supaya menarik perhatian investor untuk menanamkan investasi di Kota Bekasi? Nah, kita ingin dengar langsung, tapi berbasis kearifan lokal. Nah, mulai dari sebelah kiri, paling ujung, Pak Andi dari DPMPTSP Kota Bekasi. Silakan, Pak. Assalamualaikum, selamat siang, sahabat telusurnews.com. Alhamdulillah kita dipertemukan berbagi cerita, berbagi visi, berbagi solusi di Telusur News. Tentunya kita mencari solusi ya. Siap. Bercerita tentang penanaman modal di Kota Bekasi. Saat ini untuk tahun 2023 kita memiliki target realisasi investasi penanaman modal sekitar 14,38 triliun. Untuk sebuah kota tentunya hal yang berat dengan luas Kota Bekasi yang hanya 210 km persegi. Karena kalau di Jawa Barat kita itu ada di target nomor 5. Pertama ada Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, yang tentunya luasnya di atas 1.500-2.000 km persegi. Kita cuma 210 km persegi dan berada di target nomor 5 Jawa Barat. Tapi tentunya kenapa kita ada di nomor 5? Ini ada sesuatu yang menarik. Pertama, Kota Bekasi sebagai mitra ibu kota. Saat ini masih ibu kota ya. Nah, DKI masih ibu kota. Mitra ibu kota. Dan kedua, Kota Bekasi diuntungkan dengan banyak proyek strategi nasional. Mungkin ketika kita pulang dari luar Bekasi masuk ke Kota Bekasi, ketika kita melewati jalan tol MBZ, di samping kanannya ada MRT, kereta sedang jalan, di sebelah kirinya ada kereta cepat, bus. Mungkin perasaan kita sedang tidak ada di Kota Bekasi, di Indonesia, mungkin kita perasaannya ada di luar negeri. Mungkin bisa dikatakan sekelas Tokyo ya Mas, ya Mas Lengkong ya. Bisa jadi. Suatu yang menarik. Ketika kita di Kota Bekasi, akses menuju ibu kota itu bisa dari daerah Jati Sampurna dengan berbagai tempat, geser sedikit ke Jati Asih langsung ke Jakarta juga, geser ke Kota Kalimalang langsung ke Jakarta juga, geser lagi ke sebelah kanan, di situ ada dari mulai Kranji, dari mulai tol Juanda ya, Medan Satria, ataupun sebelah sana ya, itu langsung akses ke DKI. Jadi tidak hanya akses ke DKI itu atau ke mitra, kita sebagai mitra ibu kota ke ibu kota, itu banyak akses menuju ke ibu kota atau tempat kerja. Karena saya diinformasikan, mungkin
termasuk sahabat-sahabat telusurnews.com juga nih Bang Lengkong. Jadi kita bisa melihat dari traffic lama hampir 30.000 ya, di atas mungkin sekarang udah lebih ya, 30.000 pengguna KRL transportasi. Berarti dari transportasi kereta itu sudah sangat banyak, belum pengguna tol dan kendaraan lainnya, walaupun terbatasi ganjilnya, tapi masih tinggi. Dari kita bisa lihat di kota Bekasi ketika ke ibu kota itu dari jam 5:30 itu udah padat sekali ya, mau ke ibu kota dari berbagai tempat. Dengan hal tersebut, dari traffic transportasi atau investasi di bidang transportasi, kota Bekasi sangat menarik untuk para calon investor menanamkan modalnya di kota Bekasi. Jadi dengan 13,8 triliun target, 14,38 triliun, dan saat ini di tahun 2023 sudah terbit 28.000 perizinan melalui OSS RBA. Tentunya kota Bekasi bisa dikatakan kota favorit atau tujuan investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di kota Bekasi. Apa aja sih Mas Lengkong, Mbak Andi, sektor usaha apa yang menarik di kota Bekasi? Jadi kalau dilihat dari data, kita ada yang namanya di OSS, laporan itu setiap saat kita bisa buka. Bahwa yang menarik itu adalah pertama jasa kaitan dengan fasilitas hunian, itu masih menarik. Jasa perdagangan itu kedua menarik. Transportasi itu yang menarik di ketiganya. Termasuk komunikasi, telekomunikasi. Oh itu komunikasi apa itu Pak? Hal apa? Jadi dulu kita berpikir bahwa jaringan komunikasi, telekomunikasi itu berpikir hanya di luar kota Bekasi ya, yang besar, untuk server dan lain-lain. Ternyata ada salah satu perusahaan, karena kita kan nggak boleh sebut branding ya. Nah, di kawasan yang ada di Bantar Medan Satria, dia sampai memiliki server itu untuk kapasitas 20.000 watt. Besar juga ya? Sangat besar. Dan beberapa perusahaan yang lainnya ada di kota Bekasi. Belum mungkin nanti akan masuk yang namanya Starnet ya. Indonesia mungkin ya akan ada di kota Bekasi. Kenapa tinggi komunikasi? Kita luas 210 km. Ya, Bang Lengkong ya. Namun kita memiliki penduduk 2,7 juta yang tercatat di KTP atau penduduk yang di catatan sipil. Pendudukan ya. Kependudukan. Tapi kalau di BPS kan itu sekitar 3,1, 3,2 juta jiwa. Tentunya hal ini menarik investor untuk menanamkan modalnya di kota Bekasi dengan penduduk yang tinggi. Karena kalau kita hitung, Mas Lengkong, saya dulu pernah ngobrol juga dengan Mas Lengkong yang pernah disampaikan juga di 2020-an. Untuk mendapatkan hunian di kota Bekasi, itu double income yang dimiliki oleh pasangan yang akan memiliki hunian, itu minimal itu mungkin sekitar 35 jutaan untuk dapat KPR ya Bang Lengkong ya. Berarti harganya tinggi. Tinggi ya. Dan umumnya yang tinggal di kota Bekasi adalah pasangan muda mapan, atau kalau kita biasa bahasa kitanya eksekutif muda lah. Karena mereka pasangan muda tentunya yang dua-duanya bekerja pasti menginginkan kembali lagi nih, ada ekosistem investasi akan terjadi. Pertama, pasangan muda itu pasti ketika dia memiliki anak, dia ingin memiliki atau mencari sekolah yang qualified, yang tentunya lebih baik daripada ibu bapaknya. Pasti dong, pendidikan. Wow. Makanya mungkin teman-teman di pendidikan atau dari Pamaja juga, kenapa sekolah-sekolah internasional banyak di kota Bekasi gitu kan? Karena itu kualitas yang akan dicari. Kedua, rumah sakit pasti dalam mempercayakan kesehatan anak-anak kesayangannya,
mereka akan mencari rumah sakit yang bagus. Kenapa? Karena umumnya pasangan muda itu telah tercover oleh asuransi kesehatan yang bagus. Dan itu ada di Kota Bekasi ya? Di Kota Bekasi ada. Rumah sakit apa ada di Kota Bekasi? Sampai rumah sakit pemerintah aja tipe D itu ada di hampir di setiap kecamatan ada. Puskesmas pun sudah ke layanan yang lebih bagus di bidang kesehatan. Karena pemerintah pun ingin memberikan layanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat yang ada di Kota Bekasi. Pendidikan, rumah sakit, kemudian dari hunian, pendidikan, rumah sakit pasti kembali lagi ke pasar. Pasangan muda ini akan mencari fresh market. Pasangan sayuran, daging apa yang segar, yang layak. Kembali lagi itu untuk kembali lagi anaknya supaya mendapatkan gizi dan asupan yang baik. Jadi ini pasti ekosistem ini akan terjadi. Iya. Hunian, pendidikan, pasar, termasuk mall. Mungkin di Kota Bekasi ini persaingan mall itu sangat tinggi. Bagaimana dia bisa memberikan pelayanan, memberikan kualitas terbaik yang ditampilkannya. Strategi ya kembali lagi di sini ada Sumarkon Mall, ada Metropolitan Mall, di sini ada Bekasi Junction yang ada ya masih heritage ya di wilayah Juanda ini, ada BTC, ada. Dan satu lagi kan sampai grup Pakuwon hadir di Kota Bekasi kan bukan main-main. Pasti ada survei atau visibility study yang menentukan kajiannya yang menentukan bahwa pangsanya Pakuwon dapat diterima di Kota Bekasi dengan investasi sekitar 8,6 triliunan ya kalau nggak salah ya dulu. Ini sangat besar. Tentunya ini Kota Bekasi adalah sesuatu kota yang menarik karena tadi sebagai mitra ibu kota memiliki akses yang sangat luar biasa. Nah itu Bang Lengok mungkin sekilas tentang ekosistem investasi yang menarik di Kota Bekasi. Mungkin baik, itu Bang Lengok. Baik, terima kasih Pak Adi dari DPMPTSP sudah menjelaskan ya bahwa peluang-peluang investasi dan bahkan sudah berjalan ya iklim ataupun ekosistem yang ada di Kota Bekasi seperti yang disampaikan tadi. Nah, kita kembali nih bahwa pembahasan tema kan berkaitan dengan peluang investasi berbasis kearifan lokal. Nah, kira-kira Pak dari Dinas Pariwisata dan Budaya sudah ada yang ditawarkan ke investor berkaitan dengan kearifan lokal atau bagaimana Pak? Kita ingin tahu juga Pak, karena kan pasti Kota Bekasi punya budaya tersendiri dan juga pariwisata mungkin walaupun mungkin dari alam ya. Nanti Bapak yang jelaskan ya. Silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Telusur news ya. Iya. Saya Hakim aja dari Dinas Pariwisata Kota Bekasi, mungkin bisa memberikan sedikit gambaran yang hari ini barangkali masyarakat Kota Bekasi sendiri pun, apalagi masyarakat yang ada di luar Kota Bekasi belum terlalu memahami sebenarnya sektor pariwisata dan budaya yang di Kota Bekasi itu apa aja. Kan pemerintah juga telah menerbitkan perda tentang cagar budaya, menerbitkan perda tentang batik, menerbitkan perda tentang apa yang baru saja kemarin kita paripurnakan, pemajuan kebudayaan daerah Kota Bekasi. Nah itu kan salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah bagaimana memberikan atau memfasilitasi tentang tradisi seni dan budaya yang ada di Kota Bekasi. Nah kalau kita lihat kawasan budaya atau seni dan budaya di Kota Bekasi sebenarnya sangat-sangat beragam dan sangat banyak. Meskipun mungkin hari ini masyarakat yang Kota Bekasi belum memahaminya secara tuntas gitu ya. Jadi
kita sebenarnya di Dinas Pariwisata Kota Bekasi sudah membuat mapping bagaimana masyarakat pendatang atau wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara bisa mengunjungi tempat-tempat yang ada di Kota Bekasi. Kan kita buat mapping seperti ini. Kita ada mapping yang namanya wisata religi. Kita memiliki sangat banyak tempat-tempat termasuk makam keramat para tokoh ulama, kiai, termasuk masjid-masjid tua yang ada di Kota Bekasi. Itu kita jadikan satu destinasi wisata religi. Katakanlah gini, kita mulai dari Masjid Agung Al-Barkah yang ada di dekat alun-alun MH Sibuan. Nah dari situ kita ada Masjid Al-Muhajirin. Kemudian di area Pondok Gede ada Masjid Al-Huda yang dibangun sekitar 1782, kan tua banget itu bangunan. Nah kita mulai ada kajian-kajian itu. Kalau makam keramatnya kita juga misalnya punya makam satu tokoh pahlawan nasional Kiai Nur Ali yang ada di Ujung Harapan. Kita punya makam keramat Kiai Kandung yang ada di Jati Kramat. Kita punya makam keramat misalnya Mbah Raden yang ada di Jati Sampurna, di Jati Raden. Punya makam keramat misalnya Tubagus Syekh Muhyiddin yang ada di Jati Asi. Kalau nggak salah ada hampir belasan makam keramat yang udah kita desain. Kita buat semacam cagar budaya gitu. Ada sebenarnya. Terus kalau kita misalnya kunjungan untuk wilayah budaya yang ada kaitannya dengan sejarah, kita punya misalnya monumen resolusi yang ada di depan Polres Bekasi. Jadi monumen resolusi itu monumen bersejarah. Terus ada monumen Kali Bekasi di samping proyek kita ini kan. Ada monumen Kali Bekasi, ada monumen perjuangan rakyat Bekasi. Sangat banyak sebetulnya. Ada monumen Sasak Kapuk dan sebagainya. Itu wisata yang ada kaitannya dengan sejarah. Belum lagi bangunan. Kita punya gedung Pampak, itu salah satu bangunan yang sangat bersejarah. Bahkan di belakang sini juga di jalan ini dekat proyek ya Rocking ini kita juga punya satu bangunan Hok Tai Kiong ya. Satu wihara kira-kira begitu bagi umat Chinese kira-kira gitu. Belum lagi masjid dan sebagainya. Sebenarnya banyak tempat yang bisa kita kunjungi. Kalau kita lihat misalnya wisata yang ada kaitan dengan alam, meskipun memang Kota Bekasi tidak memiliki wisata alam sebaik yang ada di Jawa, misalnya Yogyakarta, misalnya Banyuwangi dan sebagainya. Kita tidak sebanyak itu. Tapi kita punya sebenarnya wisata alam. Kita punya ada. Kita punya kawasan Curug Parigi yang ada di Kali Bekasi itu kan. Curug Parigi juga itu satu kawasan yang luar biasa, cukup eksotik. Meskipun hari-hari belakangan ini karena kalinya tercemar gitu kan, sehingga pemandangan juga agak terganggu dengan adanya semacam busa yang mengalir di sungai Curug Parigi tersebut. Kita punya situ Rawa Gede yang ada di Bojong Menteng, bahkan sebelahnya ada Pretok gitu kan. Nah itu kan luar biasa. Sebenarnya udah mulai banyak dikenal oleh masyarakat. Nah kemudian juga kita punya dua warisan budaya tak benda yang sudah diakui secara nasional oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama kita punya satu tradisi ngarak barong. Jadi kalau misalnya orang Bekasi, kita tidak lagi sebenarnya bahwa Bekasi itu tradisinya ondel-ondel, meskipun orang Bekasi adalah irisannya dari Betawi Jakarta. Sebenarnya di Bekasi sendiri itu kita punya satu tradisi yang memang unik khasnya orang Bekasi, yaitu tradisi ngarak barong. Nah barong ini bahkan sudah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda Provinsi Jawa Barat tahun 2022 yang lalu. Dan khususnya Kota Bekasi. Khusus Kota Bekasi ini sebenarnya tradisi khas masyarakat Kota Bekasi. Kalau kita jauh jalan misalnya ke daerah Jati Sampurna, itu pun ada satu tradisi masyarakat yang sudah ada sejak abad 15, yaitu tradisi babaritan masyarakat Keranggan. Dan ini sudah diakui oleh pemerintah sebagai warisan budaya tak benda nasional pada tahun 2002 yang lalu. Nah sebenarnya memang di masyarakat Bekasi katakanlah belum banyak tahu atau belum banyak memperhatikan bahwa kita punya tempat-tempat destinasi wisata, kita tempat cagar budaya dan sebagainya. Dan kita pun punya tradisi berupa kerajinan masyarakat seperti batik Bekasi. Kita sudah buatkan perda batik Bekasi. Batik Bekasi itu punya pakam-pakam tersendiri ya. Ada yang flora fauna, ada yang bentuk bangunan bersejarah, termasuk ada warna, misalnya warna orang Bekasi paling suka warna agak kuning, warna hijau muda dan sebagainya. Kira-kira begitu. Kita punya sebenarnya sudah diterbitkan oleh pemerintah Kota Bekasi aturan-aturan yang memberikan sebagai satu rujukan bahwa Kota Bekasi juga punya. Bahkan di belakang jalan kita ini kan kawasan Kota Tua Bekasi ya, kawasan proyek Bekasi sampai Jalan Kartini memutar gitu kan, sampai ada Wihara Hok Tai Kiong itu kan sebenarnya sudah kita jadikan, berencana pemerintah akan menjadikan satu kawasan pecinan Kota Bekasi kira-kira gitulah.
Kalau di Bogor juga ada kawasan pecinan, di Jakarta juga ada, bahkan di Singapura ada kawasan pecinan. Kota Bekasi sebenarnya punya satu kawasan pecinan yang nanti akan sama-sama kita tetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan wisata Kota Tua Bekasi atau pecinannya Kota Bekasi sepanjang jalan proyek ini. Nah, kenapa? Kalau kita lihat di belakang kita sini, desain lampunya saja itu sudah mencerminkan ini kawasan pecinan. Coba kita lihat desain lampu-lampu, tiang-tiang lampunya ini kan sepanjang ini udah kawasan pecinan. Bahkan Hok Lai Kong itu juga adalah sebuah bangunan tua yang sudah berdiri sekitar abad 17 ya, itu kan. Saya pernah kunjungi itu. Ini kan sebenarnya bangunan tua yang ada di Bekasi, dan itu pun mencerminkan bahwa masyarakat Bekasi itu masyarakat yang sangat egaliter, sangat terbuka. Artinya apa? Berbagai suku, berbagai etnis, berbagai agama, atau orang manapun yang hadir ke Bekasi itu diterima dengan sangat terbuka, dengan sangat terbaik, sehingga wajar kalau Kota Bekasi itu ditetapkan sebagai salah satu kota toleransi yang sangat tinggi di Indonesia, gitu kan. Bukti toleransi yang paling lekat kita lihat misalnya pada masyarakat Kampung Sawah. Nah, kalau kita hadir ke Kampung Sawah, itu masyarakatnya berbaur dari berbagai etnis, suku dan agama. Ada dua gereja besar di sana, ada musola, ada wihara dan sebagainya. Nah, mereka berbaur menjadi satu kesatuan, sehingga wajar kalau Bekasi ada sebagai miniaturnya Indonesia. Nah, bicara tentang investasi, nah dalam kesempatan ini mungkin para investor gitu kan, para pemilik modal, menurut saya harus coba datang ke Bekasi dan mulai berdiskusi dengan kami di pemerintah Kota Bekasi gitu ya, Dinas Pariwisata maupun berbagai OPD, bahwa banyak tempat di Kota Bekasi yang sudah mulai bisa kita desain menjadi satu kawasan wisata budaya maupun wisata sejarah yang bisa berkembang menyamai tempat-tempat yang lain yang ada di Indonesia, kira-kira begitu. Kalau misalnya kita mau, bahkan belum lama ketika saya ekspos satu kegiatan budaya di DPRD Kota Bekasi, nah kita ditawarkan apa sebenarnya yang ingin kita ekspos di Kota Bekasi dalam waktu dekat, dan ini menjadi satu objek wisata yang bisa mendatangkan PAD cukup besar. Contoh gini, di sepanjang Kalimalang, mulai dari MM ya, mulai dari MM sampai Grand Metropolitan dan sebagainya, itu kan selasar pinggir Kalimalang itu sangat luas. Bahkan salah satu komisi 4 DPRD pernah menawarkan pada saya, udah coba dibuatkan DED-nya. Kalau sepanjang kali itu kita desain, sisi yang sebelah kiri kalau kita dari arah barat gitu ya, pas sisi sebelah kanan dari arah barat kan ruangnya agak luas tuh. Kalau ruang-ruang yang luas itu kita buat tenan-tenan, kemudian kita isi dengan berbagai kegiatan, apakah itu kuliner khas Bekasi maupun souvenirnya, seni musik, tari dan sebagainya. Setiap malam Sabtu atau malam Minggu kita coba buat di situ. Kalau didesain sepanjang flyover itu kita pasang lampu yang warna-warni, menurut saya itu kan sangat menarik. Bahkan dulu di zamannya pejabat kita yang lama ya, waktu kunjungan ke Korea, kita ingin merencanakan bahwa ada satu destinasi sungai seperti yang ada di Korea. Bahkan Pak Ridwan Kamil juga sudah mendesain itu, meskipun hari ini prosesnya sedang berjalan. Nah, kalau kita sudah mulai desain itu, sebenarnya kita tidak kalah dengan berbagai tempat yang ada di Indonesia ini. Tinggal bagaimana kita mengajak lagi-lagi nih investor, coba sama-sama kita ngobrol, sama-sama kita diskusi, kita desain tempat apa kira-kira yang menjadi satu tempat yang punya nilai jual, estetikanya ada, edukasinya ada, entertainmentnya ada. Yang penting juga adalah nilai ekonomi yang akan tumbuh di masyarakat Kota Bekasi. Itu Bang sementara. Luar biasa sebenarnya ya. Luar biasa. Jadi Kota Bekasi ini luar biasa ya. Yang ditawarkan tadi dijelaskan investasi dengan iklimnya, ekosistem investasinya, bahkan tadi ternyata dari budaya ya, pariwisatanya sebenarnya sangat baik untuk mengajak investor dari luar untuk menanamkan investasinya di sini ya. Budaya di Kota Bekasi sangat menarik dan itu menjadi daya tarik tersendiri. Investasi tidak melulu terhadap pariwisata yang terbarukan. Iya. Kita jauh-jauh ke Magelang, Jogja ya. Iya. Jogja lah terkenalnya. Kita melihat kebun. Kalau kita mungkin sebagai Muslim datang ke Mekah untuk melihat Ka'bah.
Kembali lagi kalau ke Jawa banyak yang menarik, misalnya ke Demak, kemana untuk wisata religi. Atau saya yang asli dari Kuningan nih, orang datang untuk melihat ikan dewa, atau makam keramat atau apa. Tentunya itu sesuatu yang menarik. Bukan ketika kita bangga dengan masa lalu, tapi peristiwa masa lalu, kebesaran masa lalu itu menjadi apa ya, bahasa Jermannya enteng atau cermin lah buat kita bisa lebih baik dalam bidang keagamaan ataupun terhadap teknologinya, ya kan? Iya. Jadi di sini ada tokoh beragama Islam, masuk di kawasan sini juga ada Ali, Mbak Kaden dan lain-lain dari abad 16, 17 sudah ada. Dan mungkin peristiwa Mataram mempertahankan Batavia juga banyak ada di sini gitu kan. Sejarah kita bukan hanya di mungkin terakhir sebagai promosinya Bekasi itu mungkin dari sejarahnya Karawang Bekasi Hairil Ahmad. Jelas itu menyatakan bahwa Karawang Bekasi di sinilah terakhir. Jadi itu suatu yang menarik, wisata religi atau heritage ya mungkin bahasa sekarangnya wisata heritage. Mungkin di sini kita melihat kalau kita sedikit poles lagi, nggak kalah dengan Simpang 5 ya yang ada di Semarang. Betul. Ini menarik. Atau tempat-tempat yang ada di Bandung di Asia Afrika sama. Mungkin kalau di sini lebih ke etnis tadi ke pecinaannya, kalau di Bandung ke Belandanya gitu kan. Ya itu sesuatu budaya yang pernah ada di Kota Bekasi dan itu pemerintah jaga sebagai cagar budaya ya, sebagai cagar budaya baik dari bentuk ataupun apa. Mungkin seperti Bang Lengkong, dan itu sesuatu yang menarik Bang Lengkong. Dan betul tadi dikatakan Bang Maja bahwa kita tidak memiliki alam untuk menjadi objek wisata. Karena mungkin kalau cerita Ceruk Parigi yang sekarang terkenal limbah, kita juga khusus untuk pemeliharannya tapi pemerintah tetap upayakan itu sebagai destinasi wisata, masih tetap. Tapi kembali lagi alam ya kita tidak bisa. Tapi walaupun tidak memiliki potensi alam, dengan target 14,38 triliun itu bukan penentuan nilai yang sederhana, ya kan? Berarti masih ada potensi-potensi dan ini kita sepakat bahwa ke depan kita bagaimana memunculkan bahwa budaya Bekasi itu muncul sebagai idolnya Kota Bekasi. Karena bangsa yang besar itu bangsa yang menghargai sejarah. Ya. Dan ya kita berkaca kepada negara-negara lain, dia tidak pernah malu akan identitasnya. Dan itulah yang menjadikan dia besar. Mungkin jadi penguasa dunia tidak pernah malu terhadap budayanya. Orang Timur Tengah tidak pernah malu dengan sorbannya, dengan cadarnya. Orang Cina tidak pernah malu dengan nama orang tuanya, gitu kan, pasti tetap dibawa. Jadi kita banggalah terhadap jati diri kita sebagai bangsa yang besar. Dan insya Allah dengan kekuatan kita sebagai bangsa yang besar, percaya dirinya kita tinggi, itu akan meningkatkan kepercayaan orang lain. Jadi sebagai kota toleransi di sini ada orang Manado di sini. Saya orang Sunda, Kuningan. Pak Maja asli mana? Asli Bekasi. Asli Bekasi. Pak Maja menerima saya dengan baik. Iya. Menerima Bang Lengkong dengan baik. Itulah Kota Bekasi. Makanya saya mengundang para calon investor, jangan ragu untuk menanamkan modalnya di Kota Bekasi. Orang Bekasi di sini sangat welcome terhadap kami pendatang. Kita sama-sama membangun Kota Bekasi. Kalau istilah di sini telusur news, yuk kita cari cuan bareng-bareng gitu kan, dengan adem. Cari cuan dengan gembira, karena enak gitu ya. Iya. Pendaringan ya. Iya bahasa. Jadi bahasanya. di sini orang Bekasi welcome.
Tapi bukan berarti semena-mena ya, tetap seperti halnya di penanaman modal pun ada kearifan lokal harus ya. Selain ada kearifan lokal juga kita akan memperhitungkan pertama di sini kaitan dengan RDTR RTRW. Mana wilayah yang bisa dilakukan usaha, mana yang tidak. Oke. Ada jelas. Jadi kalau setiap izin itu kan ada PKKPN. Iya, jadi ada kesesuaiannya. Hijau, zona hijau. Betul. Dan itu sangat kita perhatikan. Tentunya kita mengundang investor dengan menjaga kota Bekasi, di mana RTH-nya tercapai. Nah itu maksud saya sih Pak, artinya karyawan lokal kan yang bukan semua dibangun kita biarkan membangun, kita bagaimana tetap diatur ya. Penghijauannya seperti apa, drainasenya seperti apa. Sekarang musim kemarau udah mulai ada rintik hujan. Bagaimana tidak menciptakan hujan yang kita dambakan saat ini gitu ya Bang Lengkong ya, tidak menciptakan bencana. Bagaimana drainase, aliran sungai. Yuk kita sama-sama jaga kota Bekasi. Maupun menjelang penghujan kita jaga kebersihan, termasuk di saluran-saluran air. Itu budaya Bekasi loh. Iya. Orang Bekasi nggak ada yang buang sampah sembarangan ya Bang ya. Betul. Apalagi limbah nggak ada. Ayo kita berinvestasi di kota Bekasi, jaga kota Bekasi, cari cuan dengan gembira. Cari cuan dengan gembira berarti lingkungannya dijaga, masyarakatnya disayang, pekerjanya dijamin kesehatannya. Oh itu kota Bekasi ya Bang ya. Oke Bang Lengkong. Iya. Baik sahabat jaringan telusur, sebenarnya karena ini berkaitan dengan investasi ya tentu Pak Andi sudah menyampaikan panjang lebar ya. Jadi mungkin informasi ke sahabat telusur. Iya. Yang saya meyakini banyak sahabat-sahabat telusur, mitra telusur, karena rating Telusur News itu sangat tinggi ya. Luar biasa. Banyak investornya. Berinvestasilah di Kota Bekasi karena kami dari DPMPTSP Kota Bekasi, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan satu pintu Kota Bekasi, pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu. Maaf Bang Lengkong. Saking semangatnya. Saking semangatnya Pak Baliun. Kita memberikan layanan terbaik buat para investor. Karena semuanya sudah berbasis online Bang Lengkong. Sekarang udah dipermudah. Untuk perizinan berusaha semuanya bisa diunduh di aplikasi OSS. Gak ada minta tanda terima lagi. Oh ini berkas saya nih. Gak ada tanda terima Bang Lengkong. Karena sekarang berbasisnya username password, account gitu kan. Kemudian untuk izin dasar di situ ada PBG, ada SLF, ada izin lingkungan, pada AMDALNet, semuanya sudah berbasis online. Yang dipegang username password. Dan ada lagi kita kan tetap memfasilitasi izin profesi. Untuk profesi dokter, perawat, bidan, dan lain-lain itu diatur yang ada di Silat Kota Bekasi atau Sistem Informasi Layanan Terpadu Kota Bekasi, itu semuanya udah di online. Jadi di DPMPTSP hanya menyediakan nanti pendampingan, bukan pro office lagi, nanti tenaga pendampingan. Kita hanya helpdesk. Kita akan menuju ke helpdesk. Jadi pendampingan, seperti ini, Bang Lengkong ketika datang, silakan Bapak ada yang bisa dibantu. Oh bikin usernya seperti ini, apa yang harus diupload, tinggal laptop sambil ngobrol seperti ini. Itulah yang namanya pendampingan helpdesk. Hanya memandu. Ada di kantor DPMPTSP Kota Bekasi di Insinyur Haji Juanda nomor 100. Ada di Mall Pelayanan Publik BTC. Dulu di sini ya di Bekasi Junction. Sekarang di BTC Bekasi Trade Center. Ada juga di Plaza Cibubur lantai 3, ada di Atrium Pondok Gede lantai 3 juga. Teman-teman silakan datang mengunjungi kami. Insya Allah kami akan membantu proses perizinan berusaha maupun izin dasar baik PBG, SLF maupun izin lingkungan lainnya. Kita akan memandu, mendampingi pelaku usaha sendiri yang aman. Seperti itu Bang Lengkong. Siap. Baik, terima kasih Pak Andi. Nah kita bergeser ke Pak Maja Pak. Nah jadi berarti ada yang ditawarkan. Tadi kalau saya simak
sedang dirancang juga berkaitan dengan yang di sini Pak ya? Iya. Oke. Nah, terkait dengan kearifan lokal dan ini terpisah dengan seperti apa sih Pak Kota Bekasi? Oke, sebagai bahan informasi saja mungkin ke sahabat news gitu ya. Kan jumlah hotel, jumlah restoran yang ada di Kota Bekasi maupun tempat-tempat hiburan lain itu terdata oleh kita dalam PHR-nya. Oke. Tentang pengusaha hotel dan restoran Indonesia. Nah, ini selalu melakukan koordinasi dengan kita. Jadi nanti investor yang ingin membangun hotel, yang membangun restoran maupun tempat-tempat hiburan yang lain bisa koordinasi dengan kita. Mungkin perizinannya dengan Pak Andi nih perizinannya. Tapi bagaimana mendesain hotel mau seperti apa saja yang ada di hotel, di restoran dan tempat hiburan lainnya yang ada nilai kearifan lokalnya. Nah, ngobrol dengan kita dari Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Bekasi. Contoh sederhana gini. Misalnya kita di beberapa hotel yang ada di Kota Bekasi, baik yang bintang 2, bintang 3, bintang 4, maupun yang bintang 5 dan sebagainya, kita selalu bekerja sama menyediakan satu spot budaya namanya. Jadi kalau kita masuk ke hotel nih udah ada di sudah menggambarkan di hotel Bekasi, ya, di beberapa hotel lain di Salatiga dan sebagainya, itu menggambarkan di sana ada spot kearifan lokal. Contoh di sana kita pajang ada souvenir khas Bekasi, ada kuliner khas Bekasi, ada dodol, ada rengginang, kira-kira ada di sana. Ada berupa bahan misalnya kan, ada kaos dan sebagainya gitu kan, atau berupa boneka misalnya Bang Beg dan Bu Asi, kan ini kearifan lokal yang harus dia. Jadi kalau misalnya kita mau lihat, ya kita bisa lihat di hotel-hotel, di restoran-restoran itu ada spot-spot yang memang kita kerjasamakan dengan pihak ketiga, bagaimana supaya kearifan lokal yang di Kota Bekasi tetap terjaga. Jadi kalau misalnya di restoran ketika tamu hadir kita siapkan misalnya home band menyanyikan lagu-lagu khas Bekasi gitu kan, atau tarian-tarian khas Bekasi, ada ronggeng beken, ada ronggeng menor dan sebagainya, kira-kira yang memang menjadi ciri khas Bekasi. Bahkan kita belum lama ini juga mengadakan audiensi dengan PHRI. Kita berharap bahwa ke depan nanti nih Pak ya, semua bangunan yang ada di Kota Bekasi, apakah itu hotel, apakah perkantoran, apakah gedung atau pertokoan dan sebagainya, kita menginginkan ada simbol-simbol kekhasan Kota Bekasi. Misalnya katakanlah ada gigi bala di satu sudutnya saja dari bangunan yang besar misalnya kan, kayak misalnya gedung apa tuh agama ya, agama baru, Kementerian Agama depan tuh kan, itu melambangkan simbol-simbol kekhasan Bekasi kan, ada gigi bala. Nah kita berharap tidak hanya di situ, di hotel-hotel pun nanti ada spot yang menggambarkan bagaimana tradisi di depan pelayanan publik dan sebagainya. FPP ya. Bahkan saya sudah coba kerjasama dengan berbagai pihak ketiga ya, investor yang ingin menanamkan investasi ke kita. Mantap itu. Misalnya di hotel, ya di sudut bantal misalnya kasihlah satu space batik Bekasi di sudut bantal, di spraynya, sehingga kalau orang datang ke Bekasi begitu dia tidur udah sering, ini batik apa sih? Oh ini batik Bekasi. Nah jadi kearifan-kearifan lokal itu yang coba kita mau perkenalkan kepada masyarakat luar, masyarakat pengunjung yang ada di Bekasi, wisatawan lokal ataupun mancanegara, dia akan mengerti, oh ternyata kearifan lokal yang ada di Kota Bekasi tetap terjaga. Nah, seperti itu. Jadi ya bukan hanya kita dari pemerintah yang menjaga, tapi juga pihak-pihak swasta juga menjaga secara bersama-sama, pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha apartemen, pengusaha bangunan industri. Kalau bisa aja sama-sama kita gigi balang ada di PT ini ya dikasih space kecil aja, jadi orang begitu lihat, oh ini kita di Bekasi karena jelasnya ada gigi balang. Sama juga kayak kita misalnya mau masuk ke daerah Banyuwangi ya, yang terkenal dengan kawasan wisatanya luar biasa, itu sampai bagian kecil aja ciri-ciri kebanyuwangian itu ada. Nah hari ini kita berharap kedepannya investor ya berikan satu space kecil saja yang memang bercirikan kearifan lokal masyarakat Bekasi. Kita harapkan begitu. Jadi sekali lagi saya juga menghimbau kepada para investor, jangan ragu-ragu tanamkan saham Anda untuk bidang pariwisata dan budaya Kota Bekasi, karena kekayaan kita pariwisata dan budaya Kota Bekasi tidak kalah dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Maja, Pak Andi Raumanen. Dan untuk menutup ya kita ingin mendengar closing statement
Ya, tadi kan sudah menggambarkan panjang lebar, tapi kalimat yang ingin disampaikan kepada sahabat jaringan telusur. Jadi untuk sebagai closing statement ya Bang Lengkong ya, yang tadi udah kita sampaikan ya sebelumnya. Intinya udah kita sampaikan semua. Yuk datang ke kota Bekasi, cari cuan dengan gembira, karena kota Bekasi kota yang indah, kota yang menarik, dengan potensi penduduknya, dan seperti tadi saya sampaikan, orang Bekasi welcome terhadap pembaruan, terhadap teman yang baru, terhadap investor yang baru, akan kita terima dengan baik. Tentunya kita bisa dengan gembira, kita bisa saling menghormati baik budaya, lingkungan, sarana yang ada kita wujudkan kita dengan gembira ya. Kita cari investasi dengan bahagia adanya di kota Bekasi. Oke Pak Maja. Iya, karena kalau budaya itu kan pasti memberikan kegembiraan ya. Itu Pak Maja. Oke, silakan Pak. Ya, langsung aja kita sambung untuk semua sahabat Telusur News dimanapun berada. Jadi jangan ragu-ragu untuk datang ke kota Bekasi, karena apapun yang Anda inginkan, apapun yang Anda harapkan sudah tersedia di kota Bekasi. Mau nginep kita punya ratusan hotel, mau makan kita punya ribuan restoran. Mau bikin investasi, masih banyak. Kita punya sangat banyak. Mau investasi, kita juga punya lahan yang masih terbuka. Mau datang cari hiburan, cukup datang ke Bekasi. Jadi tinggal perlu ke Eropa untuk melihat salju, di kota Bekasi pun sudah ada salju. Itu ya, datanglah ke Bekasi. Terima kasih. Oke. Baik, sahabat jaringan telusur, semoga menjadi manfaat baik. Ke depan tentu kita akan membahas tema-tema yang tidak kalah menariknya. Salam sehat, tetap semangat. Salam sehat.